Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat ini saya ingin menyapa saudara-saudara semua melalui perenungan firman Tuhan dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata belas kasihan yang disebut juga welas asih atau kepedulian, itu bisa diartikan emosi seseorang yang muncul akibat dari penderitaan orang lain, lebih kuat dari sekedar berempati. Perasaan ini biasanya memunculkan suatu usaha untuk mengurangi penderitaan orang tersebut. Inilah yang dirasakan oleh seorang Samaria ketika ia melihat orang terluka akibat dirampok dan dipukuli oleh para penyamun. Dilandasi oleh belas kasihan, orang Samaria ini pun tergerak hatinya untuk menyatakan kebaikan di dalam tindakan yang sangat nyata. Belas kasihan tanpa disertai dengan sebuah tindakan tidak akan berdampak apa-apa. Di dalam perumpamaan ini, saudara-saudara, sesungguhnya ada 3 orang yang melihat orang yang sedang terluka parah di pinggir jalan itu. Melihat orang yang sangat membutuhkan pertolongan mereka. Yang pertama adalah seorang imam, yang kedua adalah orang Lewi, dan yang ketiga adalah orang Samaria. Kita lihat satu-satu dari tokoh ini. Yang pertama, imam yang tugas kesehariannya melayani di bait suci. Ketika imam ini melihat orang yang terluka, justru ia menyeberang jalan, ia melewati orang yang terluka ini dari seberang jalan. Dia melewati begitu saja. Mengapa, saudara-saudara? Ia takut kalau orang itu sudah mati. Karena berdasarkan hukum Yahudi, peraturan perimaman, barang siapa menyentuh orang mati, maka dia akan dianggap najis selama 7 hari lamanya. Kita bisa lihat di dalam Bilangan 19 ayatnya yang ke-11.
Jadi saudara-saudara pikir dari si imam ini, dengan menolong orang itu, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk bertugas di bait suci. Baginya, melakukan sebuah pekerjaan pelayanan itu adalah hal yang lebih utama daripada menolong orang lain yang sangat membutuhkan. Lalu yang kedua, saudara, adalah orang Lewi. Orang Lewi ini juga tidak mau mengambil resiko. Para penyamun itu seringkali punya kebiasaan memasang jebakan di tempat yang sepi, contohnya dengan berpura-pura menjadi orang yang terluka. Dan begitu ada orang yang berhenti untuk menolong, maka dengan segera para penyamun yang lain datang untuk mendekat, menyakiti, dan akhirnya merampok orang yang memiliki niat yang baik ini. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita lihat orang Samaria ketika melihat orang yang terluka, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan segera dia memberikan pertolongan kepada orang ini. Orang Samaria berani mengambil resiko apapun demi menolong orang yang sedang terluka itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika melihat orang lain sedang terluka, ketika kita melihat orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan, apakah hati kita, hati saudara-saudara dan saya itu tergerak untuk memberikan pertolongan? Apakah hati kita peka terhadap kebutuhan orang lain? Saudara-saudara, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Khususnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah saudara dan saya lakukan? Khususnya di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi sampai saat ini. Apakah pandemi yang terjadi saat ini akhirnya juga menutup pintu hati kita untuk menolong orang lain, menutup pintu hati kita untuk berbelas kasih, menolong mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk mereka, saudara-saudara? Saudara-saudara, ingat, mengasihi itu bukan hanya dengan kata-kata belaka, tetapi mengasihi itu harus diwujudkan di dalam sebuah tindakan nyata kita. Mari kita wujudkan kasih Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai, kepada setiap orang yang membutuhkan uluran tangan kasih kita, khususnya di tengah-tengah pandemi yang terjadi saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah hati seperti hati Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan memampukan setiap kita untuk memiliki belas kasihan seperti kasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.